Ini sudah banyak yang gabung, baik kita mulai ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita lanjutkan yang sesi kemarin, gitu. Saya share ke grup besar ya. Mungkin ada apa namanya? Ada kelas lain yang gabung, jadi tidak apa-apa karena kita mungkin ada kelas lain yang gabung, tidak apa-apa biar semangat gitu. Ya, tidak apa-apa ya. Boleh, Bu, boleh. Sama-sama belajar, Bu. Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dari sesi yang kemarin. Ya, kita membahas tentang apa kemarin ya? Saya share dulu PPT-nya. Yang mana ini? Teori belajar. Teori belajar. Kita belajar cuma sosial, Bu, yang belum, Bu. Sosial yang belum. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hafal. Kita belajar minggu lalu, 2 hari yang lalu gitu. Kita Recording in progress. Baik, minggu lalu kita membahas tentang itu ya, kurikulum K13 dan K13 yang direvisi ada pada muatan 4C. Apa itu 4C? Kreativiti, Kolaborasi, dan komunikasi. Communication. Baik, kemudian kita juga bahas tentang teori atau kita bahas tentang perkembangan peserta didik. Ada perkembangan kognitif, perkembangan emosional, perkembangan sosial emosional, moral, dan kognitif. Kita juga bahas tentang teori belajar kognitif, behavioristik dulu, kognitif, konstruktivistik, sama dengan humanistik. Kemarin yang kita belajarkan, tentu kita melakukan pembelajaran didasarkan dilandasi atas konsep-konsep belajar itu. Kalau kita memberikan banyak latihan, meminta anak-anak untuk latihan atau mengulang, ataupun kita kasih reward and punishment, begitu itu masuk kepada kita menggunakan dasar teori belajar behavioris. Kalau kita mengajak anak-anak untuk melalui pembelajarannya, melalui proses berpikir untuk menemukan proses mental di situ, untuk mendapatkan ilmu, untuk mengingat, untuk mempersepsikan satu ilmu, maka di situ kita mengikuti teori belajar kognitivis, ya. Kemudian konstruktivistik itu pada intinya adalah
konstruktivis ini kata kuncinya itu adalah bahwa pembelajaran didasarkan atas pengalaman-pengalaman ataupun pengetahuan peserta didik yang lampau untuk bisa dibangun dengan pengetahuan yang akan dibelajarkan oleh Bapak Ibu. Begitu. Kemudian teori belajar humanistik melihat kepada segala potensi-potensi yang ada pada peserta didik sebagai manusia begitu untuk dapat dioptimalkan kemampuannya dalam pembelajaran. Jadi melihat pembelajaran sebagai memanusiakan manusia. Gitu. Untuk konsep belajar sosial yang akan kita lanjutkan saat sekarang, kemarin kita singgung sedikit kalau konsep teori belajar sosial itu tokohnya adalah Bandura yang kalau kita samakan dalam khazanah Islam itu adalah metode atau prinsip pembelajaran melalui keteladanan, gitu ya. Kemudian kita akan bahas juga di sini nanti hari ini kita akan dalami tentang ini yang ada di kisi-kisi ya. Urutannya sesuai dengan di kisi-kisi atau ya di kisi UP, pendekatan TPACK dalam pembelajaran, kemudian karakteristik guru abad 21, pengembangan materi ajar, sumber belajar, sumber pembelajaran konvensional maupun berbasis IT, model-model pembelajaran, pembelajaran holistik, pembelajaran futuristik, kemudian pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, konsep pendekatan saintifik dalam pembelajaran, ini biasa ya, sudah kita kenal, konsep penilaian pembelajaran, penilaian otentik, penilaian berbasis HOTL, dan pengolahan hasil tes serta PTK. Nah, mungkin nanti kita batasi mungkin Bapak Ibu hal-hal yang sudah familiar Bapak Ibu mungkin ada materi yang sudah familiar bisa kita skip gitu ya, kita lewati atau bisa kita dalami kembali di modul gitu. Hal-hal yang mungkin dianggap masih kompleks, hal yang baru akan kita dalami di sini. Saya siapkan PPT-nya di sini. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas ya. Saya kemarin minta untuk dalam memori, dalam mengingat, itu kita ada 3 proses, yaitu ada apa kemarin? Ada persepsi, ada memori, dan ada atensi, betul. Nah, dalam persepsi, Bapak Ibu sekarang sedang menyaksikan PPT begitu, sedang membaca sehingga itu akan dipersepsikan oleh Bapak Ibu berdasarkan pengetahuan yang sudah didapat sebelumnya dari modul ataupun dari bacaan yang lain. Yang kedua itu adalah memori ya, memori atau mengingat. Nah, kemarin kita sudah belajar, kita mesti bagaimana agar ingatan kita itu di jangka pendek kemudian bisa masuk ke long term memory atau ingatan jangka panjang yang nantinya bisa dipanggil kembali ya, bisa dipanggil kembali ketika itu dibutuhkan, artinya bisa direcall, dimunculkan kembali begitu. Maka itu perlu adanya pengkodean atau perlu adanya disimpan dengan rapi, itu perlu istilahnya dicantol-cantolkan begitu ya Bapak Ibu. Makanya saya minta untuk mempersiapkan alat tulis ataupun catatan ataupun laptop untuk bisa mengkodekan begitu ya, sehingga itu menjadi apa yang kita bahas begitu ya, apa yang kita dalami di sini bisa nanti direcall ketika dibutuhkan. Nah, kemarin kita juga minta untuk ada kunci-kuncinya begitu ya. Setiap apa yang kita bahas itu kita kasih kodenya biar mudah. Pada intinya teori ini bicara tentang ini. Kalau Ausubel
pembelajaran bermakna. Kalau Guthrie bicara tentang stimulus respon dengan punishment, begitu ya. Kalau Skinner dia bicara tentang reinforcement dan seterusnya. Jadi kunci-kunci itu harus kita kuasai. Oh, ini sudah kita bahas kemarin, ya. Bapak Ibu tentu sudah makan malam ya, sudah full ya, energi, sehingga seperti kata Abraham Maslow, kita kalau sudah fisiologisnya sudah cukup, sudah makan, kemudian sekitar kita aman, lingkungannya kondusif, kemudian keluarga kita, sekitar kita oke, merestui atau mendukung, baru kemudian kita bisa belajar di sini ya. Oke, selanjutnya tentang teori belajar sosial ya. Belajar sosial itu pada prinsipnya teori belajar sosial Albert Bandura yang itu asalnya dari tokoh kognitif, tokoh behavioris, tetapi dia lebih melihat kepada bahwa ada hal yang perlu diamati lebih dalam lagi. Nah, kita baca di sini salah satu asumsi paling awal yang mendasari teori pembelajaran sosial dari Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman yang tak terduga atau istilahnya vicarious experiences. Jadi lebih kepada Bandura ini menyatakan teorinya teori pemodelan ya, pemodelan menurut Bandura. Artinya bahwa anak-anak bisa belajar dengan meniru atau ada tokoh yang bisa diamati dan kemudian dijadikan bahan bahan belajar dia ya. Ini proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. Artinya ada peniruan dari pemodelan gitu ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Kita masuk ganti pembahasan teori pembelajaran, kita ganti kepada kompetensi guru abad 21. Nah, Bapak Ibu sekarang sedang meningkatkan begitu ya, sedang menempatkan untuk mendapatkan kompetensi guru yaitu pedagogis, profesional, kepribadian dan sosial itu. Yang itu menjadi 4 kompetensi untuk menjadi guru profesional, tentu melalui prosedur yang sekarang Bapak Ibu jalani ya. Pedagogis, Bapak Ibu menguasai pengetahuan atau terkait dengan pembelajaran ya, profesional. Kemudian kepribadian dan sosial. Kepribadian, saya yakin Bapak Ibu menjadi guru, ada syarat-syarat seorang guru dari sisi sikap, perkataan maupun perilaku begitu ya. Oke, ini ada permen KMA-nya ya, bisa dibaca lebih lanjut. Nah, yang kita bahas di sini adalah karakteristik guru abad 21 begitu. Ini bisa dilihat di modul yang saya share-kan dari modul, kita akan dalami bersama, yaitu yang pertama ada 6 begitu ya, ada 6 karakteristik guru abad 21. Kalau Bapak Ibu melihat rangkuman yang kita bagi kemarin, pembagian rangkuman
modul itu di situ kisi-kisinya atau ini didasarkan atas kisi-kisi UP ya. Ada karakteristik guru abad 21. Nanti di akhir mungkin saya munculkan contoh ya, bisa kita contohkan soalnya. Kita dalami dulu di sini. Berpikir kritis merupakan salah satu karakteristik guru abad 21 ya. Berpikir kritis dan penyelesaian masalah, kreativitas dan inovasi. Bapak Ibu mungkin untuk bisa memahaminya boleh mengakronimkan ya, bisa mengkodekan yang yang dikuasai itu dengan mengakronimkan, silakan. Itu salah satu dari teknik ya, teknik untuk memorizing ya. Bukan untuk sekedar hafalan ya, untuk kognitif, bukan sekedar mengingat, memahami, tapi sudah ketiga ya, mengaplikasikan sampai kita bisa menganalisis maupun mengcreate. Baik, pemahaman lintas budaya ya. Yang ketiga pemahaman lintas budaya yang sekarang kita di Kemenak begitu ya, di Kemenak sekarang gencar dibudayakan atau diajarkan tentang moderasi beragama begitu. Mungkin salah satunya adalah pemahaman lintas budaya atau lintas segalanya, lintas paham begitu. Itu kita menjadi dasar kita sehingga itu berpengaruh pada peserta didik. Kita ajarkan peserta didik untuk bisa memahami, mentoleransi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian komunikasi, literasi, informasi, dan media. Yang kelima adalah penguasaan komputer dan literasi teknologi. Ya, kalau Bapak Ibu yang masih gradul atau gagap teknologi, memasukkan ke Excel aja sulit begitu ya, harus belajar ya, harus belajar. Kalau enggak kita tertinggal di situ. Kalau enggak kita tertinggal dengan kemajuan teknologi, sedangkan peserta didik kita sudah canggih-canggih ya kan dalam penguasaan komunikasi dan teknologi komunikasi dan informasi. Kalau kita tidak mengimbanginya, tentu kita terkalahkan, tidak update begitu. Yang keenam, karir dan kehidupan, life and career skills. Peserta didik akan berkarya dan berkarya di masyarakat di mana dunia kerja memerlukan orang-orang mandiri. Nah, ini tentu orientasinya kepada peserta didik sehingga kita bisa mengantarkan peserta didik menyesuaikan atau mendapatkan masa depan yang lebih baik. Sumber belajar yang Bapak Ibu susun begitu ya, di perangkat pembelajaran atau Bapak Ibu menyusun di modul begitu, ada yang namanya pengetahuan atau materi yang sifatnya faktual, konseptual, prosedur, dan metakognitif ya. Nah, apa itu kita bisa pahami di sini Bapak Ibu, nanti kalau masih ada pertanyaan, ada yang perlu didalami, bisa dirujuk ke modulnya ya. Bapak Ibu, dalam fikih, dalam pembahasan materi-materi fikih di madrasah ibtidaiyah maupun sanawiyah ya, atau aliyah ataupun materi PAI yang lain, ada materi faktual
konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kita perlu menyederhanakan istilah-istilah itu ya. Kalau Bapak Ibu nanti akan menyusun materi ajar, ada kategorinya. Tidak semuanya dikumpulkan jadi satu, kita pilah-pilah ya. Sehingga faktual itu apa? Ya, faktual itu pengetahuan yang berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui peserta didik jika mereka akan dikenakan dengan suatu disiplin ilmu. Ini dasarnya untuk kita, untuk anak-anak bisa sampai kepada metakognitif, begitu ya. Faktual yang bersifat fakta. Ada penggolongannya, yaitu pengetahuan terminologi atau istilah. Pengetahuan terminologi meliputi nama-nama dan simbol-simbol. Simbol verbal maupun non-verbal. Contohnya angka, kapan, kata-kata, angka, tanda-tanda, dan gambar. Misalkan kalau kata-kata itu sholat zuhur dimulai pada saat titik-titik. Nah, seperti itu. Kata-kata ya, itu pertanyaan yang berkaitan dengan faktual. Atau rukun Islam ada 5, itu angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 itu faktual. Kemudian faktual ada pengetahuan khusus, dan elemennya pengetahuan khusus ini meliputi informasi spesifik dan tepat, misalkan tanggal dari suatu kejadian atau perkiraan informasi seperti periode waktu tertentu. Seperti tadi sholat zuhur dimulai dari titik sampai titik-titik, begitu ya. Itu untuk pertanyaan atau soal yang berkaitan dengan faktual. Yang kedua, kategori bahan ajar atau materi pembelajaran adalah konseptual ya. Pengetahuan konseptual meliputi kategori dan klasifikasi serta hubungan keduanya. Ya, pengetahuan konseptual memuat skema-skema, model-model serta teori-teori ya. Artinya apa? Kalau konseptual misalkan berkaitan dengan Ariyah adalah begitu ya, jual beli adalah, riba adalah begitu ya, yang bersifat konseptual. Maupun pengkategoriannya ya, atau model-model dan teori-teori dari satu pengetahuan. Yang ketiga, prosedural. Jadi lebih tinggi atau lebih kompleks lagi adalah prosedural, pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, misalkan bagaimana, artinya kita contohkan kalau sholat Jumat atau sholat dimulai dari berdiri, kemudian niat dalam hati, takbiratul ihram, dan seterusnya. Nah, seperti itu prosedural. Prosedural itu langkah-langkah, katakanlah begitu ya, tentang bagaimana melakukan sesuatu, sholat, wudhu, kemudian yang ada langkah-langkah atau prosedur tertentu. Yang keempat, metakognitif, ini yang abstrak gitu ya. Pengetahuan mengenai kesadaran secara umum sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran berbagi tertentu. Metakognitif itu artinya ini bersifat subjektif, artinya perorangan itu berbeda dalam namanya kognitif, kemudian ada metanya. Metanya itu artinya pemikiran, cara pikir seseorang tentang sesuatu, gitu katakanlah gitu. Selanjutnya adalah kita masuk kepada kalau ini mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, sumber belajar berbasis IT dan konvensional itu sudah sangat bisa dibedakan. Misalkan kalau yang konvensional itu ada kartu, pakai peta konsep, kemudian artinya yang tidak berbasis IT ya. Misalkan buku teks
LKPD, ya LKPD yang cetak, buku cetak, yang kertas plano, ya itu yang sumber belajar yang konvensional. Sumber belajar yang berbasis IT itu ada e-learning, ada e-book, ada artikel, ada macam-macam ya. Nah di situ itu sebagai sumber belajar, yaitu sumber informasi atau sumber pengetahuan bagi peserta didik. Kita beralih kepada langsung ya, model pembelajaran active learning. Ya, ini di modul ya. Nah, sebelumnya gitu ya, sebelumnya kita mengetahui gitu ya, perlu mengetahui kalau Bapak Ibu hanya mendengar saja ya, apa yang kita lakukan sekarang, Bapak Ibu tidak lihat laptop, tidak lihat HP, tapi cuma mendengar saja. Itu yang diingat cuma 20%, ya. Gitu. Kalau membaca saja 10%. Ya. Semakin kompleks indera kita atau proses mental kita semakin kompleks dalam mengolah informasi, mengolah pengetahuan, maka itu akan semakin bisa ditangkap atau diterima informasi itu atau pengetahuan itu. Nah, di sini kalau verbal receiving atau penerimaan secara verbal bisa kita lihat di skema ini ya. Nah, kalau Bapak Ibu sambil melihat itu lebih tinggi lagi 50% watching the video, kemudian dan seterusnya ini sudah lebih tinggi lagi. Nah, kalau participating to the discussion, ikut berdiskusi, ikut berpartisipasi sama anak-anak itu kalau kita ajak diskusi, memberikan tugas itu sudah tinggi lagi ya. Sampai kepada sampai kepada melakukan sesuatu, the real thing ya, melakukan sesuatu yang nyata itu atau dengan pengalaman yang nyata itu sampai kepada 90%. Nah, disinilah pembelajaran aktif dan pasif. Ketika pembelajaran aktif itu dilakukan, maka peserta didik semakin tinggi dalam mengingat, dalam mendapatkan pengetahuan. Semakin ke atas pasif begitu, maka penerimaan pengetahuan itu semakin sedikit. Nah, apa yang akan kita gunakan dalam agar peserta didik kita mendapatkan pengetahuan, mencapai kompetensi yang diharapkan, maka berdasarkan Kemendikbud ini nomor 65 tentang K13, tentang implementasi K13, pembelajaran yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu lakukan adalah pembelajaran berbasis inquiry, ya inquiry, pembelajaran berbasis discovery, berbasis project, pembelajaran kontekstual, dan pembelajaran berbasis masalah. Nah, model pembelajaran kita ulas satu-satu. Nah, ini yang di kisi-kisi soal ini banyak ya, banyak didapatkan, banyak keluar begitu ya, banyak soal-soal model tentang model pembelajaran yang dilakukan dalam konteks di mata pelajaran fikih gitu ya, atau yang lain PAI kalau ada di sini kelas PAI. Baik, model pembelajaran discovery, namanya discovery itu adalah
menemukan. Jadi kita tidak menjelaskan, tidak ngasih ilmu, tetapi anak-anak itu menemukan, peserta didik menemukan. Yaitu mengarahkan siswa untuk memahami konsep, arti, dan hubungan. Jadi di soal UP itu disebutkan langkah-langkahnya, Bapak Ibu mungkin diminta untuk mengurutkan. Atau ada kasus Bapak, ada guru melakukan satu pembelajaran yang langkah-langkahnya demikian, Bapak Ibu diminta untuk menganalisis, menyebutkan itu termasuk model pembelajaran apa yang dilakukan. Nah, itu perlu untuk bisa menganalisis ya dari kasus satu pembelajaran. Kalau di sini discovery berarti menemukan. Menemukan itu pertama yang dilakukan langkahnya itu adalah guru memberikan stimulasi ya, memberikan rangsangan, baru kemudian problem statement, collecting data atau mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi data sampai menarik kesimpulan. Ini mungkin akan sama dengan yang PBL, yang inquiry. Jadi perlu ditemukan pembedaannya sama Bapak Ibu ya. Kita lihat yang pembedaannya yang kedua dengan pembelajaran berbasis project ya. Berbasis project, namanya proyek ya. Proyek itu kan biasanya membutuhkan waktu yang lama ini pembedaannya. Biasanya di awal semester atau ada dalam kurun waktu tertentu yang tidak dalam satu pembelajaran selesai jadi, tidak. Tetapi ini proyek membutuhkan satu kurun waktu tertentu ya. Bedanya harus kita ketahui. PJBL ya, model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai satu unit pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Ya, jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi ininya di situ. Kalau proyek, nah perencanaan itu muncul di penyiapan. Ya, penyiapan pertanyaan apa yang harus diproyekkan, dibuat itu apa. Kemudian mendesain, yang ketiga itu menyusun jadwal, yang keempat memonitor. Nah, ini berarti yang keempat sudah 3 dan 4 itu pelaksanaan, kemudian 5 dan 6 ini sudah masuk kepada evaluasi ya, menguji hasil dan mengevaluasi kegiatan maupun pengalaman. Oke, mungkin ini kalau project based learning itu pada untuk pembelajaran yang KI 4 yang sesuai itu adalah KI 4 keterampilan di sini ya. Misalkan apa ya, kalau dalam fikih itu yang membutuhkan kurun waktu tertentu ya. Apa contohnya? Apa Pak Rai, kira-kira? Menyusun laporan apa gitu ya. Nah, kalau mungkin untuk apa? Korban. Oh, korban. Oh ya, mungkin pada saat di awal semester begitu ya, ketika akan menyusul korban, anak-anak diminta untuk ada proyek tertentu gitu ya. Nah, ini boleh ya, tetapi tidak boleh mendadak, tapi ini relatif membutuhkan waktu karena harus ada mendesain, menyusun jadwal, kemudian melihat hasilnya, apakah hasil laporan atau hasil penggalian data sampai kepada pelaporan atau melihat hasilnya. Baik, kita lanjut ke PBL. Nah, problem based learning. Nah, harus kita bedakan dari yang kedua tadi. Kalau yang pertama ini tadi apa?
menciptakan stimulus, data collected sampai menarik kesimpulan hampir sama ya dengan PBL, tapi di sini adalah berbasis masalah. Ya, sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik yang bersifat kontekstual, gitu ya. Kontekstual artinya nyambung dengan yang ada di sekitar peserta didik, gitu ya. Sehingga kalau hal-hal yang nyata, hal-hal yang real, yang kontekstual dengan peserta didik itu tentu akan menarik. Yang pertama adalah langkahnya mengorientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, ya guru ya ini mengorientasi, temukan masalahnya anak-anak, gitu ya misalkan. Kemudian mengorganisasi, apakah dibentuk kelompok tertentu atau seperti apa, kemudian membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Dalam kelompok itu ada tugas-tugas mandiri yang harus diselesaikan sehingga satu tidak gantung ke yang lain, tapi masing-masing punya tugasnya yang nanti dijadikan satu, gitu ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Jadi ada solusi, intinya ada permasalahan yang didiskusikan dan ada solusi yang dihasilkan. Itu kalau problem based learning yang guru sebagai fasilitator di sini sangat penting. Kalau anak-anak jalan sendiri ya nggak bisa ya, harus ada fasilitator guru yang memastikan langkah-langkah itu berjalan sesuai prosedur. Kemudian ini sudah ya, seperti project, problem based, kemudian kontekstual teaching and learning. Kita inquiry dulu, inquiry learning atau pembelajaran inquiry, yaitu kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari, menyelidiki sesuatu. Kalau tadi pembelajaran discovery menemukan, kalau inquiry menyelidikinya, menyelidiki secara sistematis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dan percaya diri. Langkah-langkahnya seperti langkah dalam kita menyelidiki ya, kita merumuskan masalahnya apa, mengembangkan hipotesis, mencari kunci jawaban, menarik kesimpulan sampai menerangkan kesimpulan. Mungkin apa ya, kalau dalam konteks fikih gitu ya, merumuskan masalah yang itu dekat dengan peserta didik. Ya, ini kayaknya kalau mengembangkan hipotesis dan menguji hipotesis saya fisika ya, tapi ini bisa sosial juga. Misalkan kalau merumuskan masalah ada kasus, misalkan kalau Jakarta Insan, apa namanya, yang bersifat problematis, apalagi itu misalkan tentang apa ya, tentang haji arisan, nah ini bagaimana bolehkah begitu, atau yang tadi korban iuran, nah bisakah demikian? Ya, iuran satu sekolah korban 2 sapi, tapi yang iuran ada 50 orang, bagaimana hukumnya, kan gitu. Bagaimana, apakah bisa korban seperti ini? Nah ini kan bisa di apa namanya,
bisa diolah di sini. Menguji jawaban tentatif ini adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber, mengumpulkan pengetahuan terkait dengan, misalkan terkait dengan kurban tadi, syaratnya, kemudian hewan apa yang akan dijadikan korban dan seterusnya, sampai nanti menarik kesimpulan. Jadi argumentatifnya ada di sini, ya. Oke. Sampai kepada menerapkan kesimpulan. Baik, kemudian pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning, CTL, ya, merupakan konsep belajar yang membantu para guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Kemarin kita bahas tentang konstruktivis, ya, tentang teori belajar konstruktivistik. Nah, disinilah pembelajaran kontekstual itu didasarkan atas teori belajar itu, yaitu mendekatkan atau mengaitkan antara pengalaman ataupun pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dan membuat hubungan, gitu ya, pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini karakteristik CTL, ada banyak ragam pembelajaran kontekstual, yang jelas karakteristiknya ada 5 ini, ya, yaitu mengaktifkan pengetahuan yang sudah ada, kemudian dalam rangka menambah pengetahuan baru dari pengetahuan yang lama, gitu ya. Artinya pengetahuan baru didapatkan dengan cara deduktif. Artinya pembelajaran dimulai dari mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detail-detailnya. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan atau understanding knowledge. Berarti pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, melainkan untuk dipahami. Ya, ini lagi mempraktekkan sampai kepada mempraktekkan dan refleksi dari strategi pengembangan pengetahuan. Yang 5 ini, refleksi inilah yang tadi dalam kategori materi pembelajaran itu masuk metakognitif, gitu ya, metakognitif. Baik, kita lanjut. Jadi kunci-kuncinya perlu Bapak Ibu pahami kalau inquiry itu adalah menyelidiki kontekstual itu didasarkan atas materi atau pengetahuan yang lama dikaitkan dengan kehidupan kontekstual strategik, kemudian materi yang diajarkannya, ya, materi yang diajarkannya artinya materi yang dibelajarkan sekarang itu dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki ataupun pengalaman yang sudah dimiliki untuk diterapkan. Kalau PBL, problem based learning, itu ada masalah dan dicari solusinya. Kalau project itu ada hasil project yang dikerjakan didasarkan atas satu hal yang ingin dilakukan, sehingga ada penyusunannya, ya, ada 3 langkah, intinya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kalau discovery, namanya discovery adalah menemukan. Jadi Bapak Ibu guru menjadi fasilitator, motivator di sini untuk melihat anak-anak bisa nantinya menemukan pengetahuan itu dari berbagai macam sumber belajar yang Bapak Ibu sudah sediakan. Kita beranjak ke pembelajaran holistik, ya. Pembelajaran holistik tidak ada di modul, ya, tetapi kita coba
Kita coba untuk cari di sumber lain. Jadi namanya holistic whole ya, whole itu keseluruhan ya. Pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman informasi dan mengaitkannya dengan topik-topik lain sehingga terbangun kerangka pengetahuan. Pembelajaran holistik memandang manusia secara utuh ya, whole ya. Bapak Ibu kata kuncinya holistik itu whole. Artinya pembelajaran yang utuh itu melihat manusia secara utuh dari sisi kognisi, afeksi dan perilaku. Manusia juga tidak bisa berdiri sendiri namun terkait erat dengan lingkungannya. Dalam pembelajaran holistik diterapkan prinsip bahwa siswa akan belajar lebih efektif jika semua aspek pribadinya, pikiran, tubuh, jiwa dilibatkan dalam pembelajaran. Ya, atau holistik dari sisi materi juga bisa ada yang konkret, abstrak. Holistik dari sisi partisipasi siswa, holistik dari sisi media yang digunakan, gitu ya, holistik. Ya, holistik artinya menyeluruh. Baik, kita sambung. Masih ya. Pembelajaran holistik sangat berkontribusi dalam meningkatkan minat dan motivasi ya, karena semua aspek yang ada pada peserta didik pada anak-anak itu diakomodir sehingga menarik ya. Nah, itu ya. Tidak hanya kognitifnya saja, tetapi ya Bapak Ibu tidak hanya ajar aja, tapi mungkin ada ice breaking, ada afeksi yang ditanamkan sehingga menarik ya. Kemudian pembelajaran kontekstual tadi sudah ya, yang mengkaitkan antara pengetahuan atau materi yang diajarkan dengan pengalaman atau pengetahuan peserta didik untuk bisa diterapkan secara kontekstual. Futuristik ya, sekarang futuristik. Ya, mungkin tidak ada di modul ya, bisa kita baca di sini. Pembelajaran futuristik merupakan sebuah konsep pembelajaran yang dirancang untuk peserta didik di masa depan ya, namanya future ya. Future atau futuristik sesuatu yang akan datang gitu ya, sesuatu yang orientasinya ke depan. Kalau kontekstual ya bedanya dengan kalau kontekstual ada pada konteksnya saat sekarang. Tapi kalau futuristik untuk kehidupan ke depan sehingga mempersiapkan peserta didik menghadapi ke masa depan. Nah ini konsep pembelajaran futuristik mempersiapkan peserta didik menuju masa depan. Maka dari itu dibutuhkan sikap bijaksana dalam menghadapi globalisasi, yaitu mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan memanfaatkan peluang yang terbuka di dalamnya. Intinya adalah mempersiapkan ke depan itu ada apa sih, begitu ya. Ke depan itu akan ada apa sehingga Bapak Ibu melakukan pembelajaran yang menyiapkan peserta didik menghadapi itu. Gitu. Baik, lanjut ya, lanjut sebelum kita lihat di latihan soal. Sebelum latihan soal, pengukuran, penilaian, dan evaluasi ya. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Nah ini kadang tertukar ya. Ibu mesti cermat ya. Kita biasanya kalau sekarang penilaian itu tidak di akhir aja, tetapi di proses juga ya. Di dalam penilaian proses juga ada. Artinya dalam proses pembelajaran kita juga melakukan penilaian gitu. Nah, kita mesti bisa membedakan pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Namanya mengukur ya,
Pada hakikatnya mengukur adalah memberikan angka pada fakta yang diukur yang diwujudkan dalam bentuk simbol angka atau bilangan yang ditujukan kepada sesuatu atau objek yang diukur. Kalau kita mengukur ketercapaian peserta didik dalam menguasai kompetensi, misalkan membedakan zakat fitrah dengan zakat mal, gitu ya. Kita melakukan tes karena itu kognitif ya. Kita lakukan dengan menggunakan teknik anak-anak kita kasih tes soal pilihan ganda misalkan begitu. Nah, setelah kita scoring muncul angkanya gitu ya. Nah, angka itulah yang disebut sebagai pengukuran ya. Pemberian angka itulah yang disebut sebagai pengukuran. Pengukuran dalam bidang pendidikan atau pembelajaran adalah kegiatan memberikan sejumlah tes kepada siswa untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Ya, tes kalau itu pengukuran kognitif ya. Ya, kalau afektif, psikomotor mungkin beda. Penilaian dalam bahasa sekarang penilaian. Kalau pengukuran itu lebih ke pemberian atribut tertentu yang berupa angka. Tapi kalau penilaian itu lanjutannya dari pengukuran atau asesmen di sini ya, disebut sebagai asesmen. Yaitu menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menemukan nilai suatu objek. Penilaian adalah keputusan tentang nilai. Jadi kalau kita sudah ngasih angka, begitu ya, angka tadi dia sudah menjawab dengan betul skornya 20, gitu ya. 20 itu artinya apa? 20 sedangkan nilai skor tertingginya itu 30, tapi dia menjawab kurang lengkap, misalkan dalam bentuk esai. Dia menjawabnya kurang lengkap sehingga kita kasih angka 20, kita lakukan pengukuran 20. Maka 20 itu artinya apa? Berarti 20 itu artinya nanti kita olah 20 per 30 kali 100 berarti berapa? Berarti dia mendapatkan nilai 70 gitu. Nah, untuk kemudian jadi penilaian itu merupakan tafsiran dari yang kita lakukan pengukuran ya, atau tindak lanjut dari yang kita lakukan dalam pemberian angka tadi berupa nilai A, B dan seterusnya. Dalam proses penilaian ada dua acuan standar yang digunakan, yaitu penilaian beracuan patokan dan penilaian beracuan normatif. Kalau penilaian beracuan patokan itu seperti sekarang KKM begitu ya. Kalau penilaian beracuan normatif itu melihat kelompoknya. Jadi kalau dalam satu kelas itu nilainya tertinggi 60, maka yang 40 belum tentu enggak lulus, enggak mencapai KKM, enggak bagus, tetapi melihat rata-rata yang ada di nilai di kelasnya, di kelompoknya begitu ya. Nah, kalau penilaian beracuan normatif ini ada peringkat nanti yang kita sebut sebagai ranking. Kalau penilaian acuan patokan ini yang sudah kita lakukan sekarang, yaitu ada KKM yang ditentukan. Kelulusan minimal misalkan 70, 80, nah ini ada acuan patokannya. Kemudian dari yang sudah kita lakukan penilaian, maka lebih tinggi lagi, lebih umum lagi, yaitu evaluasi. Ya.
Evaluasi itu apa? Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Apakah sudah berhasil atau belum. Artinya evaluasi itu lebih umum dari yang sudah kita lakukan penilaian terhadap satu kelas ini, ada yang A, ada yang B, ada yang A+, B+, dan seterusnya. Nah, evaluasinya seperti apa? Oh, kelas ini sudah mencapai kompetensi yang diharapkan, sedangkan yang belum diharapkan nanti ada penilaian ulang atau ada remedi yang harus ditindaklanjuti. Nah, evaluasi demikian. Ya. Lebih luas lagi dan bisa digunakan untuk, oh berarti dalam cara pembelajaran, kenapa kok nilainya pada tidak mencapai KKM ini, di bawah KKM, berarti ada hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran, apakah dalam medianya, strateginya, dan seterusnya. Nah, itu mengevaluasi sehingga memunculkan tindak lanjut untuk pelaksanaan satu program selanjutnya. Baik, kita sambung kepada penilaian autentik. Ya, kalau kata kuncinya adalah autentik itu asli, gitu ya. Asli artinya memang kalau kita melihat anak bisa menyebutkan dalil begitu, apakah melalui dilihat dari sikapnya, kan enggak, apakah dilihat dari tulisnya, apakah dilihat dari performanya. Nah, ini tentu kita harus pas ya, harus otentik, yaitu proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui berbagai teknik yang mengungkapkan, membuktikan, dan menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dicapai. Artinya pas begitu ya dalam penilaian kelas, begitu penilaian proses pembelajaran. Kalau kompetensi sikap, yaitu kita mengobservasi pakai checklist nih, atau pakai seperti tadi saya lihat partisipasi Bapak Ibu, maka saya lihat di saya lihat di presensi, saya pakai checklist gitu ya. Untuk melihat sikap tertentu, sikap sosial maupun sikap spiritual, itu bisa dengan penilaian diri. Saya semangat, misalnya untuk motivasi, saya semangat mengikuti kegiatan ini, saya sangat tertarik, saya ingin mengajukan pertanyaan, saya bisa menjawab pertanyaan, misalkan demikian. Penilaian antar teman, ya, saling menilai, kemudian dengan jurnal atau catatan guru. Itu penilaian sikap. Beda juga kalau penilaian kognitif ya, pengetahuan itu dengan tes. Kalau sikap dan psikomotor bisa dengan non-tes. Baik, kalau tes, bentuk penilaiannya adalah tes praktik. Penilaian keterampilan itu dengan tes praktek dan proyek maupun portofolio yang saya sebutkan tadi. Kalau ada ada K4 ya yang harus dipraktekkan, maka dengan proyek. Ini ada yang coret-coret nih. Oke, sambung. Ya, itu sampai kepada evaluasi, kita sudah sampai kepada pukul 9. Pukul 9-nya sebentar.
Nah, ini yang penting untuk kita ketahui tentang HOTS dan OTS lots. Kalau yang level low ya, low order thinking skill ini mengingat, memahami. Sebenarnya kalau C3 ini medium ya, menerapkan, kemudian kalau yang berbasis hot soal-soal atau penilaian berbasis high order thinking skill, Bapak Ibu nanti ketemu yang model begini. Adapun ada yang masih kelas mungkin ya kategorinya apa sedikit ya. Kalau menganalisis itu adalah dari yang bagian atau teori-teori untuk dilihat bagian-bagiannya, kebalikannya dengan sintesis. Ya. Oke, ini nanti C4, C5, dan C6 mengkreasi. Sudah selesai. Ya, ini pembelajaran berbasis HOTS itu adalah mengajak peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, dan juga metakognisi ya. Langsung terakhir ya. Langsung terakhir ke PTK. Langsung ke PTK. Bapak Ibu sebagai guru tentu ada permasalahan dalam pembelajaran, maka PTK inilah tempat Bapak Ibu untuk merefleksikan merefleksikan keilmuan Bapak Ibu ya. PTK itu apa? PTK itu satu bentuk penelitian reflektif diri kolektif yang dilakukan oleh pesertanya guru ya dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktek pendidikan dan praktek sosial mereka serta pemahaman tentang praktek-praktek dan terhadap situasi tempat praktek tersebut dilakukan. Artinya ketika ada satu permasalahan dalam pembelajaran, kita refleksi diri. Ada apa yang sudah dilakukan di kelas ini, gitu ya. Kemudian mengapa seperti ini dan seterusnya. Penelitian tindakan kelas harus dilakukan oleh kelas yang sehari-hari diajar ya, bukan kelas yang oleh guru lain. Bapak Ibu tentu lebih paham di guru kelas pada satu kelas yang Bapak Ibu bertugas gitu ya, pasti sangat paham di situ sehingga untuk nanti memberikan solusi atau mencari solusinya akan lebih tepat kalau kita sehari-harinya ada kelas tersebut. Bukan orang yang pertama kali datang kemudian memberi solusi, enggak. Itu bedanya dengan PTK dan penelitian yang lain, penelitian formal. Mungkin penelitian kualitatif atau ada mahasiswa skripsi itu sekali datang bisa melihat pembelajaran, tapi bukan sebagai satu tindakan kelas, tapi sebagai penelitian formal biasa. Kalau PTK harus dilakukan oleh guru yang terbiasa, yang sehari-hari mengajar karena yang paling paham permasalahan dan akan direfleksikan, akan dicoba penyelesaiannya dengan teori tertentu. Ketika PTK, saya mau menyebutkan ini tujuan-tujuan PTK yaitu untuk memecahkan masalah dan pada prinsipnya kalau Bapak Ibu merumuskan PTK, saya lihat itu di tugasnya Bapak Ibu yang kelas lain gitu ya. Itu banyak sekali rumusan masalahnya. Intinya sebenarnya cuma dua ya. Intinya cuma dua permasalahan atau rumusan masalah adalah misalkan
Bapak Ibu ada permasalahan tentang anak-anak ini kok tidak semangat ya, saya kasih pelajaran dengan memberikan buku teks dan LKPD, kok pada ngantuk, pada males gitu. Kemudian tidak semangatnya itu mungkin tidak semangatnya itu atau tidak semangatnya itu muncul dari hasil belajarnya ketika dites gitu ulangan harian nilainya rata-ratanya di bawah KKM misalnya demikian. Kok bisa? Padahal sudah ada LKPD, sudah ada modul, sudah ada buku gitu. Nah, dari situ Bapak Ibu meneliti apa yang terjadi, kemudian permasalahan berarti hasil belajar yang rendah itu dari literatur Bapak Ibu yang sudah terbukti untuk bisa meningkatkan hasil belajar itu pakai apa? Misalnya pakai strategi yang lebih menantang lagi, yang lebih membuat siswa peserta didik nilainya meningkat, atau medianya yang perlu divariasikan, mungkin pakai audiovisual, mungkin pakai berbasis teknologi, anak-anak boleh bawa HP minggu depan gitu misalkan. Nah, berarti pada intinya ada permasalahan yaitu hasil belajar misalkan itu akan coba diselesaikan dengan strategi pembelajaran misalkan strategi pembelajaran berbasis discovery ya, berbasis atau model pembelajaran menemukan misalkan begitu. Maka di situ rumusan masalahnya cukup dua ya, yaitu bagaimana penerapan discovery learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi zakat misalkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi zakat dengan strategi pembelajaran discovery learning, dengan model pembelajaran discovery learning. Cukup itu, fokusnya di situ, sehingga siklus dalam penelitian tindakan kelas yaitu ada berapa Pak Zuri siklusnya? Siklus PDK ada dua. Siklusnya kok siklus ada 4 ya. Apa aja Bu? Perencanaan, Perencanaan, ya, perencanaan, observasi, refleksi. ya, pengamatan, refleksi. ya, perencanaan, aksi, refleksi. ya. Kalau baik Bapak Ibu, kalau mungkin hari ini dalam materinya terlalu global atau masih belum jelas, Bapak Ibu bisa rujuk membaca kembali bukunya yang sudah Bapak Ibu terima ya. Itu ini untuk meningkatkan Bapak Ibu sebagai terima kasih. Alhamdulillah. Kita masuk ke ada soal ya. Kita berikan contoh-contoh aja. Lihat ke contoh share yang lain. Monggo yang lain di mute dulu. Oh ya. Ampun Bu, monggo. Oke. Share yang lain. Dan ini kuotanya cuma 100, jadi kalau 100 lebih tidak bisa. Ada yang masuk tidak bisa ya.
Makanya yang mana ya ini tadi ya? Latihan, oke. Sudah terlihat? Kita masuk ke Belum, Bu. ya. Nah, kita contohkan di sini. Sebentar saya geser ini. Baik, ini contoh ya, contoh. Ya. Ini disajikan narasi terkait pembelajaran dan tuntutan keterampilan global sebagai dasar dalam pembuatan RPP. Mahasiswa mampu merumuskan langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai K13 dan perkembangan abad 21. Contoh ya. Nah, silakan Bapak Ibu baca. Oke, sebentar. Oh, pendekatan saintifik ya. Terlihat ya? Nah. Loh, ada jawabannya. Ya, coba saya lihat. Saya stop dulu nomor berapa tadi saya. Saya buat latihan di nomor berapa? Oh, nomor ini. Nomor 84. Nanti Bapak Ibu tryout 1, 2, 3 itu nanti akan familiar dengan karakteristik soal UP. Baik, ini sudah terlihat ya tentang pendekatan TPAJK. TPAJK, mahasiswa dapat menilai pelaksanaan pembelajaran tersebut apakah telah berorientasi pada pendekatan TPAJK. Apa TPAJK, Pak Rai? Technological, Pedagogical, content knowledge. and content knowledge. Memadukan pendidikan dan konten atau ilmunya dalam proses pembelajaran. Ini contohnya, Pak Gunawan memberikan tugas kepada siswanya untuk mengamati kebun sekolah. Siswa diminta untuk mengukur keliling kebun tersebut. Ini enggak fikih ya, enggak apa-apa ya. Kebun sekolah, siswa diminta untuk mengukur keliling kebun sekolah yang sudah ditanami. Mereka dibagi ke dalam 10 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 siswa. Mereka diminta untuk menghitung berapa jumlah lahan kebun yang sudah ditanam. Siswa melaporkan hasil tugas tersebut dan menganalisis teori matematika. Kok matematika ya? Yang digunakan enggak apa-apa wes ya. Ya, enggak apa-apa. Dan mempresentasikan dengan menggunakan infografis yang diupload di Instagram sekolah. Apakah unsur TPAJK yang sudah digunakan oleh Pak Gunawan ketika siswa tersebut mempresentasikan hasil kelompok? Kita mesti fokus ya, di mana yang pertanyaannya di sini ya. Biasanya ada spasinya setelah pernyataan atau stimulus di situ, kemudian ada spasi gamnya. Atau di enter. Biasanya di soalnya begitu,
strukturnya atau bentuknya. Apakah content knowledge-nya, apakah pedagogical knowledge, technological content knowledge, yang mana? Materi Mana nih jawabannya? A, B, C, D, E? benar Bu. Yang mana? Diskusi terus yang C mungkin. Iya. Kadang begitu ya. Yang C, E. Kan diupload di Instagram teknologi itu sebenarnya mengamati berarti konten berarti ya. Konten. Oke, biasanya kalau soal-soal yang kalau alternatif jawaban begini agak agak seimbang begitu ya. Kalau soal yang tidak baik itu biasanya menonjol kalau jawabannya paling yang tidak panjang sendiri atau yang paling singkat begitu. Atau yang paling berbeda, nah itu yang fungsi pengecohnya tidak berfungsi gitu ya. Alternatif jawabannya sangat mencolok, itu soal yang kurang baik. Oke, selanjutnya, nah ini tentang ini karakteristik soalnya ya, mungkin tentang guru abad 21 yang sudah kita bahas tadi. Ibu Rahma memberikan latihan memahami tenses dengan memberikan latihan melalui Mentimeter. Siswa melakukan latihan dengan mengetahui scoring. Ya, scoring dari Mentimeter itu. Aspek yang dikembangkan guru yang tersebut merupakan kesadaran global titik-titik. Tanya Om ya, ada punya ya. Mana ini? A, B, C, D, E? A. Ya, terlihat ya A. Betul. Nah, teknologinya kita gunakan dengan baik. Guru yang karakteristik guru abad 21 adalah kesadaran atau penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, kayak gini hampir-hampir sama gitu ya. Meh-meh mirip gitu. Coba nomor ini. Karakteristik sama ya. Karakteristik karakteristik guru abad 21. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran, guru menggunakan berbagai media seperti quizzes, word wall, dan lain-lain agar peserta didik termotivasi dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, ini karakteristik guru abad 21 yang dicerminkan dalam kondisi di atas adalah C. Nomor berapa ini? C. C. Ya C. C ya. C. Bisa ya, sudah mulai. Oke, selanjutnya tentang K13. Apa ini?
tentang pengembangan materi ajar. Pertanyaannya apa namanya, indikator esensialnya mahasiswa diminta mengelola kesesuaian satu materi ajar dengan konsep dan rasionalitas pengembangan 2013 ini. Perhatikan materi ajar berikut: menunaikan zakat fitrah dengan bahan makanan pokok seperti minyak gandum, beras, gandum, kurma, dan lain-lain dari bahan makanan pokok dan lain-lain. Dari bahan makanan pokok tersebut disesuaikan dengan kebiasaan makanan pokok masing-masing daerah masing-masing. Kegiatan belajar untuk materi ajar ke atas yang sesuai dengan konsep pengembangan kurikulum 2013 untuk yang nanti tidak ada kecuali, tapi mungkin yang bukan ya, yang bukan merupakan konsep pengembangan kurikulum 2013 pada materi di atas adalah yang bukan ya. B. Ya, B. Kecuali ya. Ya, maksudnya kan makanan pokok Ya, Makanan. ya, Tapi caranya ya. B. itu ya. Nah, ini perhatikan, tapi nanti kalau soal yang sebenarnya tidak boleh kualitas. Tapi yang bukan lebih agar lebih apa, cermat lagi. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi ya. Nomor selanjutnya tentang macam atau pengembangan materi ajar. Pak Ahmad, guru fikih kelas 4, saat mengajar minggu pertama akan menjelaskan materi tentang zakat fitrah dan zakat fitrah. Dan bahan ajar diuraikan dalam modul agar tema zakat terdiri dari materi faktual, konseptual, prosedural, dan meta kognitif. Berdasarkan tema zakat fitrah, susunan pengembangan materi ajar yang meliputi materi fakta, konsep, prosedural adalah dan meta kognisi ya, adalah ada 4 itu adalah, silakan dipilih karakteristik 4 macam kategori materi pembelajaran. A, B, C, D. bagian atas tidak kelihatan. Oh iya. Faktual, ya, kemudian konseptual, D. Ya, D. A apa B? D. D. Berarti Fakta, faktual,
Ya, maka zakat wajib ya. Jiwa sama zakat memberikan zakat fitrah, yaitu kan terlihat ada orangnya. Yang A-nya Pak faktual mengeluarkan zakat Sama. peristiwa saat ambil zakat membagikan zakat fitrah. Konseptual sama. Sama zakat fitrah, metafungsi. Metafungsi biasanya dalil. Faktual macam-macam zakat. Ini salah. Cara mengulang zakat. Ini cara mengeluarkan zakat. Konseptual praktik. Oh, salah. Ini konseptual. Oh, konseptual kok pengertian, betul ya? Oh, iya, betul. Ya, pengertian. Konseptual pengertian. Bedanya A dengan D apa ini? Tata definisi Mbak. Yang beda definisi. Iya. Kalau yang D itu dalil, yang A itu berdasarkan Metafungsi memakan zakat sesuai ketentuan. A ini kalau dalil itu masuk ke konsep, ya. Oh, dari konsep. Iya. Berarti jawabannya adalah A. Ya, dilihat lagi. Oh iya. Iya. Cukup itu ya, Bapak Ibu. Kita sudah selesaikan.